Ya, sehat semuanya ya. Sehat-sehat. Halo. Sudah bisa dimulai? Peserta dua siap ya. Dimulai dari tim pro pembicara pertama tim pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dan juga hadirin yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan saya Salwa Nadifa Kamila di sini sebagai pembicara pertama dan rekan saya Muhammad Fajar Jaya sebagai pembicara kedua dan juga rekan saya Muhammad Ramdhani Syahnur sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, tentunya di sini saya sebagai pembicara pertama akan mendefinisikan, melimitasi dan juga memberi latar-latar dari adanya emosi berlebihan pada Dewan juri yang terhormat. Sebelumnya saya untuk mengukuhkan posisi kami sebagai tim pro yang tentunya kami mendukung adanya musik perdebatan pada hari ini, yakni Dewan ini sepakat dengan efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Dewan juri yang terhormat, untuk memperjelas musik perdebatan pada hari ini, izinkan saya mendefinisikan dalam 3 poin utama. Yang pertama, yakni sepakat, yang diartikan sebagai kesetujuan, kesemufakatan dan juga sependapat perihal suatu hal yang akan dilakukan. Dan poin yang kedua Dewan juri yang terhormat, yakni terkait efisiensi anggaran, yang bermaksud efisiensi anggaran yang dimaksudkan oleh kami strategi optimalisasi penggunaan dana untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya yang sangat seminimal mungkin. Dewan juri yang terhormat, lanjut pada poin ketiga kami, yakni kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, yang kami maksudkan merupakan kualitas layanan dari pendidikan dan kesehatan itu tersendiri. Dewan juri yang terhormat, masih perdebatan pada hari ini tidak keluar terlalu jauh. Kami memberikan limitasi, yakni efisiensi yang kami maksud merupakan bukan memotong atau mengurangi anggaran, tetapi terkait mengoptimalkan anggaran yang ada. Dan juga limitasi selanjutnya adalah terkait fasilitas layanan yang ada. Kami memberikan limitasi pada infrastruktur digitalisasi. Dewan juri yang terhormat, sebelum masuk pada argumen kami ingin memberikan sebuah status quo yang telah kami cari sebelumnya dan telah kami musyawarahkan, bahwasanya kami menemukan status quo dari indeks integritas KPK menunjukkan bahwa orang Indonesia ini cenderung untuk berbuat curang, yang dimana dapat kita tunjukkan pada adanya ketidakjujuran dan juga adanya rendahnya integritas dari kalangan pejabat, yang dimana tertera sebanyak 35%, yang bisa kita artikan Dewan juri yang terhormat, dari 10 pejabat terdapat 3 pejabat yang hanya berperilaku jujur, sehingga sisanya tidak memiliki rasa kejujuran. Sehingga Dewan juri yang terhormat, hal ini akan menyebabkan adanya penyelewengan anggaran. Dan Dewan juri yang terhormat, munculnya masih perdebatan pada hari ini dilatar belakangi dengan adanya tadi status quo yang kami sebutkan, bahwa adanya penyelewengan anggaran yang dapat berakibat pada pendidikan dan kesehatan, sehingga kita harus melakukan efisiensi anggaran dengan optimal. Masuk pada argumentasi kami yang pertama, yakni rendahnya kualitas pendidikan akibat inefisiensi. Dewan juri yang terhormat, sumber laporan evaluasi dari APBN menyatakan bahwasanya adanya alokasi dana pendidikan sebanyak 30% yang terbuang sia-sia. Dewan juri yang terhormat, jika kita melihat 30% itu kita gunakan untuk hal yang berguna bagi infrastruktur yang ada, maka tentunya itu akan membangkitkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik lagi. Dewan juri yang terhormat, masuk pada argumen kami yang kedua, yakni terkait skor visa yang kita terima. Dewan juri yang terhormat, skor visa yang kita terima masih menunjukkan rata-rata pendapatan pada tahun 2022 kita selisih 100 poin. Dewan juri yang terhormat, hal ini tentunya perlu kita kembangkan agar kita bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Dewan juri yang terhormat, oleh karena itu kami memberikan solusi yang sangat berkorelasi dengan mosi perdebatan pada hari ini, yakni solusi kami efisiensi sebagai bentuk meminimalisir adanya penyelewengan anggaran. Sehingga Dewan juri yang terhormat, dari data fakta yang telah kami kemukakan dan juga dari status
kami berada di tim pro, dan kami sangat mendukung posisi kami, dan kami sangat mendukung adanya mosi perdebatan pada hari ini, yakni Dewan ini sepakat dengan efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Dan sekali lagi saya tegaskan dan kami tegaskan bahwa kami bangga berada di tim pro. Terima kasih. Masih ada waktu yang tersisa yang tidak diterima lagi. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara pertama dari tim kontras. Salah satu Remales Eso, keselamatan rakyat adalah hal yang tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan dulu kepada Dewan Juri dan juga moderator yang telah memberikan saya waktu dan tempat untuk dapat berbicara pada lomba debat hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan berbicara kami, yaitu tim pemerintah. Baik, perkenalkan nama saya Irma Bidah dari SMA N 1 Kamal. Di sini saya sebagai pembicara satu dari tim kontra. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama Rifa Yuni Lestari sebagai pembicara 2. Yang kemudian ada Rangga Beda Abifala Wijaja sebagai pembicara 3. Baik, Dewan Juri yang terhormat, pertama-tama sebelum saya melanjutkan, izinkan saya untuk mendefinisikan mosi debat pada hari ini, yaitu Dewan ini sepakat dengan efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Pak Dewan Juri yang terhormat, menurut Kamus Bahasa Indonesia dari atau SS, efisiensi berarti ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu adalah pada halaman 181 nomor 10. Yang kedua adalah mengurangi artinya tidak atau belum cukup, yang tertera pada halaman 378 nomor 41. Yang ketiga adalah kualitas berarti mutu atau bermutu, yang tertera pada halaman 376 nomor 31. Dewan juga terhormat, perlu kita ketahui bahwa efisiensi saat ini terjadi karena adanya ekonomi, karena ekonomi Indonesia sedang merosot tajam. Berdasarkan data, rupiah sekarang menginjak angka 17.000 per dolarnya. Itu mengapa ini Indonesia perlu mengadakan efisiensi untuk pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan pelayanan kesehatan memang krusial dalam negeri ini. Pendidikan dan kesehatan adalah penopang negeri. Tentu saja itu sangat penting dalam kesehatan. Tapi rupiah sekarang menginjak angka 17.000 per dolar. Hal ini bukan hanya berdampak pada utang negara pada negara luar, melainkan pemerintah harus dikasih tahu benerin ini pada beberapa sektor, yaitu yang seperti dalam ini yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan. Karena kan dalam keadaan ekonomi melemah, yang paling mendapatkan dampaknya adalah masyarakat miskin. Yang toleran, masyarakat miskin sendiri masih menggunakan bahan-bahan baku yang berada di pasar seperti tepung, mie, dan itu juga didapatkan dari ekspor dalam juga terkenal. Karena Indonesia sendiri belum bisa membuat gandum sendiri di dengan kebutuhan tinggi yang melambung tinggi, mereka akan susah untuk melanjutkan hidup, apalagi untuk memberi makan ternak dan memberi pupuk pada tanaman mereka. Pemerintah harus membanting setir, bukan karena menganggap rendah pendidikan dan kesehatan, tapi agar tidak adanya nyawa yang jatuh Dewan Juri Nasional, agar masyarakat miskin bisa menyelamatkan nyawanya. Jadi kepercayaan diri. Nyawa masyarakat ada hal yang sangat krusial di atas kesehatan dan juga pendidikan. Dan efisiensi ini dapat mengalihkan dana ke bansos sehingga pemerintah tidak hanya memikirkan tentang pendidikan dan juga kesehatan, tetapi pemerintah juga mementingkan nyawa dan juga ternak. Kita bukan lagi berfokus pada kelanjutan, tapi tentang penjagaan untuk pendidikan dan kesehatan. Bila banyak nyawa yang sedang dalam ambang kejatuhan, menurut Badan Iya kan dia Statistik, pengen tahu yang sekitar 2000 sekitar 23.085 juta penduduk miskin. Bila ini dibiarkan, maka hal ini akan membuat kesejahteraan masyarakat
Fajar itu kalau suruh ngapalin sebentar Fajar kasih teks lomba pidato 8 dirubah dalam 1 malam bagaimana mereka bisa bisa makan ngapalin mobil. bagaimana mereka bisa memberi makan anak mereka agar mereka terus bisa melanjutkan Dan aku ekonomi keluarga datangnya mereka. telat. Maka ini bukan Jadi sebelum lagi tampil soal itu pendidikan dan celingan kesehatan. kenapa aja Bagaimana nyari mama sama papa sih paham nggak apa-apa bahwa tampil aja ekonomi lah. Indonesia saat ini sedang dalam ambang kejatuhan dan kita harus paham bahwa yang urgensi saat ini adalah keselamatan masyarakat miskin. Baik, dengan inilah saya bangga berdiri dalam tim Kontra. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 20 detik sudah digunakan di kontra. Bapak Ibu, saya ingin untuk mengingatkan bahwa jangan ramai audiensnya karena mengganggu proses debat. Selanjutnya pembicara kedua dari Info kami persilakan untuk menyampaikan argumen. Lex prospisi, alam revisi. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Dewan juri yang berhormat, rekan berpikir kami dan tim kota beserta sivitas akademik yang hadir dalam majelis kami. Seperti sebelumnya telah disampaikan oleh pembicara pertama kami dan tim pro yang menyatakan kesetujuan kami dengan animasi perdebatan kami. Namun, sebelum kami melanjutkan argumentasi kami, terdapat beberapa hal yang akan kami bedah terhadap apa yang disampaikan oleh rekan kami dari tim kota. Yang dimana sejari tadi, rekan kami telah tinjul atau tidak paham terhadap proses perdebatan kami. Yang dimana rekan kami malah membahas bahwa nilai rupiah yang mengalami penurunan pada sudah sangat jelas ya teman, terdapat beban pembuktian mengenai urgensi utama dalam proses perdebatan kali ini berdasarkan status quo yang disampaikan oleh bicara pertama kami yang menyatakan bahwa survei integritas KPK yang menunjukkan adalah ketidakjujuran dan rendahnya integritas di kalangan pejabat itu sendiri. Jadi sudah sangat jelas masalah utamanya adalah terdapat pada struktur hukum itu sendiri. Kita mengetahui dan mengutip menggunakan besok analisa dari teori Friedman Lawrence yang menyatakan bahwa ketika kita ingin menegakkan suatu hukum, kita harus melihat ada 3 sistem hukum. Yang pertama ada yang namanya sistem struktural atau struktur hukum, dan yang kedua adalah substansi hukum. Yang ketiga adalah budaya hukum itu sendiri. Dan yang menjadi permasalahannya adalah struktur hukum ini. Jadi sudah sangat jelas adanya masuk perdebatan kali ini untuk mengatasi atau memperbaiki adanya ketidaksesuaian struktur hukum itu sendiri atau penegak hukum itu sendiri. Sehingga kami akan melanjutkan karena argumentasi kami terdapat 3 poin argumentasi utama. Yang pertama mengenai rendahnya kualitas pendidikan akibat inefisiensi serapan. Telah dijelaskan berdasarkan data dari ketidaksesuaian antara laporan evaluasi APBN Kementerian Keuangan yang menunjukkan bahwa inefisiensi atau adanya penyebaban inefisiensi anggaran sebesar 25-30%. Bayangkan, hal itu menjelaskan bahwa ada yang membengkakkan anggaran. Padahal sudah sangat jelas berdasarkan konstitusi kita pada pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%. Kata sekurang-kurangnya sudah sangat jelas menunjukkan adanya kepastian hukum, adanya efisiensi ini sendiri. Namun struktur hukumnya yang harus diperbaiki dosen. Maka dari itu, adanya masih perdebatan kali ini adalah bentuk solusi nyata yang diberikan oleh pemerintah yang sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional mengenai visi dan misi nasional asal kita prioritas yang menyatakan bahwa pada poin keempat, penguatan sumber daya manusia termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, dan kesehatan itu sendiri. Dan di sini kami dapat menjelaskan pada poin yang kedua mengenai skor PISA yang telah disampaikan oleh rekan kami pada pembicara pertama, adanya penurunan kualitas pendidikan di luar negeri. Jadi dengan adanya mosi perdebatan kali ini akan sejalan dengan yang namanya aspek filosofis negara kita mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang menyatakan bahwa memajukan kesejahteraan umum yang sejalan dengan adagi hukum yang disampaikan penjara pertama bahwa salus populis suprematis itu kebahagiaan atau kesejahteraan adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Dan yang kedua mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa sudah sangat jelas di sini dengan adanya mendirikan suatu negara tujuannya adalah untuk volume general seperti yang disampaikan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya The Social Contract
yang disampaikan bahwa tujuan terbentuknya negara adalah untuk kepentingan umum itu sendiri. Dan ketika sistem pemerintahnya diperbaiki, justru akan memberikan kemanfaatan, keadilan, dan juga kepastian hukum yang jelas. Di mana saya mengutip kembali mengenai teori Gustav Pratwood, 3 nilai dasar atau tujuan hukum itu sendiri dibuat. Yang pertama adalah kepastian hukum, yang kedua adanya keadilan, dan yang ketiga adanya kemanfaatan. Dan ketika kita melakukan atau menerapkan masih perdebatan kali ini, hal tersebut telah sejalan dengan pasal konstitusi kita mengenai kepastian hukum dan dapat memberikan kemanfaatan secara nyata serta keadilan. Namun argumentasi yang disampaikan oleh rekan kami sama sekali tidak mampu membuktikan adanya kepastian hukum, kemanfaatan atau keadilan itu sendiri. Jadi sudah sangat jelas kami tetap berpegang teguh pada posisi kami selaku tim pro yang mendukung penuh dengan adanya mosi perdebatan kali ini. Karena apa? Ketika kita menerapkan mosi perdebatan kali ini akan menunjukkan yang namanya efektivitas nyata, yaitu meningkatkan mutu pendidikan sekaligus fasilitas kesehatan itu sendiri dan memperbaiki struktur hukum yang bermasalah itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh bicara pertama kali, permasalahan yang utamanya adalah pada struktur hukum itu sendiri. Sebanyak 35% saja pejabat yang jujur, namun 7 di antaranya menunjukkan ketidakjujuran secara nyata, Dewan Juri. Maka dari itu di sini kami bangga selaku tim pro yang mendukung penuh dengan adanya mosi perdebatan kali ini. Dan oleh karena itu, dum spiro di mana ada kehidupan di sana ada harapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan pembicara kedua dari Putra untuk menyampaikan. Mana yang filosofi di belakang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, budaya dan salam kebajikan. Yang saya hormati para dewan juri dan juga rekan berpikir saya pada fokus jabatan pada hari ini dan juga para hadirin yang sekalian. Para dewan juri teman, tentu ya saya sebagai pembicara kedua yang akan lebih menegaskan kembali argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama. Sebelum saya menyampaikan argumen, izinkan saya untuk meluruskan beberapa argumen yang telah disampaikan oleh pembicara satu dari tim pro Dewan Juri Terhormat. Dewan Juri Terhormat, pembicara satu telah menyampaikan bahwa efisiensi harus dioptimalkan. Efisiensi itu harus dioptimalkan. Tetapi Dewan Juri Terhormat bisa kita ketahui bahwa sudah jelas pada mosi kali ini, yaitu hanya terdapat pada mosi sudah jelas bahwa adanya kata mengurangi. Dewan Juri Terhormat, mengurangi bukan mengoptimalkan. Dewan Juri Terhormat, kami dari tim kontra tentunya sangat-sangat tidak setuju, sangat-sangat menolak dengan adanya mosi pada kali ini. Yaitu karena pada Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 4 tentang demokrasi ekonomi dilaksanakan secara berkeadilan. Dewan Juri Terhormat, oleh karena itu dari pasal itu, pada pasal tersebut bisa kita ketahui bahwa ini adalah sebagai bukti bahwa ekonomi juga harus berkeadilan. Dewan Juri Terhormat, ekonomi harus berjalan secara adil. Dewan Juri Terhormat, yang itu saya akan menyampaikan beberapa argumen yang akan mendukung. Silakan. Dalam mosi perdebatan kali ini menyatakan bahwa mengurangi itu digunakan dalam aspek kualitas pendidikan, bukan mengurangi anggaran itu sendiri, Dewan Juri. Di sini saya akan menjawab instruksi lawan pada argumen saya. Jadi saya akan lanjutkan argumen yang telah saya sampaikan. Yang pertama, yaitu adanya mosi ini hanya berfokus pada pendidikan dan kesehatan saja. Dewan Juri Terhormat, kita tidak bisa menutup mata, kita juga harus melihat mata tentang banyaknya infrastruktur yang tidak terjalani, baiknya infrastruktur yang masih tertutup. Dewan Juri Terhormat, dan yang kedua, yaitu pendidikan dan kesehatan sudah banyak, sudah besar anggarannya. Dewan Juri Terhormat, seperti yang kita katakan bahwa anggaran itu bisa lebih dialokasikan ke sektor lain seperti perkantoran ataupun orang yang bekerja. Efisiensi ini tidak bisa diganggu-gugat. Dewan Juri yang terhormat. Dan yang selanjutnya yaitu adanya anggaran harus tetap merata. Dewan Juri yang terhormat, jika hanya dialokasikan kepada bidang pendidikan dan kesehatan saja, apakah yakin untuk anggaran ini? Apakah yakin anggaran ini akan tetap terinfrastruktur kepada pengurangan yang lain? Dewan Juri terhormat, apakah kebutuhan lain infrastruktur yang tetap tercapai? Tentunya tidak akan. Dewan Juri terhormat, seperti pada kasus Fokus.com, menyatakan bahwa adanya kasus kecelakaan tetapi di Bekasi. Dewan Juri terhormat, ini juga bisa membuktikan bahwa anggaran infrastruktur tidak jalan secara merata. Dewan Juri terhormat, apakah infrastruktur lain tidak harus jalan? Silakan.
Dewan Juri yang terhormat, yang perlu dipertanyakan di sini adalah bagaimana saudara mempertanggungjawabkan argumentasi saudara. Sedangkan sebelumnya saudara mengatakan bahwasanya ketika efisiensi ini dilakukan maka dipertanyakan bagaimana di sektor lain. Terima kasih Dewan Juri. Efisiensi tersebut hanya dialokasikan kepada pendidikan dan juga kesehatan saja. Bagaimana jika efisiensi ini terus dilanjutkan kepada sektor lain? Tentunya itu juga akan membantu banyak bangunan, banyak infrastruktur yang terbantu, saudara. Kita juga akan melanjutkan tentang efisiensi anggaran. Tentunya dapat mengurangi kualitas layanan pendidikan yang ada. Efisiensi adalah secara de facto dalam negeri adalah mengurangi anggaran, bukan tetap mengoptimalkan anggaran. Di sini saya sebagai pembicara kedua itu yang sangat-sangat menolak adanya mosi perdebatan pada kali ini. Dewan Juri yang hormat, seperti yang kita ketahui bahwa anggaran efisiensi anggaran tidak bisa terus kita prediksi. Dewan Juri yang hormat, kita tidak bisa terus melangkah, kita tidak bisa terus mengurangi apakah efisiensi tersebut tetap ada ataupun tetap tidak ada. Di sini saya sebagai pembicara kedua tentunya sangat-sangat bangga berada di posisi kontra pada perdebatan pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak digunakan tim kontra dan cukup ya. Selanjutnya pembicara ketiga dari tim pro akan menyampaikan argumen. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Natsir pernah berkata, perubahan dan kemajuan didasarkan kepada pengetahuan, bukan hanya semangat membara tanpa arah. Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim afirmasi telah mengajukan solusi yang sangat nyata. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pembicara ketiga pada musim perdebatan kali ini, saya akan mengevaluasi jalannya perdebatan kali ini dan akan membedah seluruh argumentasi lanjut yang telah disampaikan oleh saudara tim pertama. Pertama, Dewan Juri yang terhormat, bantahan saya adalah mengenai argumentasi yaitu rupiah melonjak hingga 17.000. Dewan Juri yang terhormat, bukankah sudah jelas dari pembicara pertama kami sudah melimitasi dengan adanya musim perdebatan kali ini, yaitu mengenai infrastruktur digital dan efisiensi kata lainnya pada musim perdebatan kali ini adalah optimalisasi pada sektor yang benar-benar efisien. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, jika saudara membingkai bahwasanya efisiensi anggaran seharusnya bisa dialihkan untuk hal-hal lain seperti bansos, maka terjadi falsis di sini Dewan Juri yang terhormat. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Dikarenakan hal ini pula sudah linjur daripada mosi perdebatan kita yang sudah kami limitasi sedari pembicara pertama. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, secara yuridis mereka menyebutkan pasal 33 ayat 4. Lantas yang perlu dipertanyakan di sini adalah bagaimana relevansi pasal 33 ayat 4 tersebut yang mengenai tentang perekonomian yang tidak ada sangkut pautnya pada mosi perdebatan kali ini. Kemudian bantahan saya yang keempat, Dewan Juri yang terhormat, mereka membingkai bahwasanya kata mengurangi sama dengan efisien. Tetapi Dewan Juri yang terhormat perlu didefinisikan kembali, dan kami sudah mendefinisikan kembali bahwasanya efisiensi merupakan bentuk dari sinonim kata yaitu optimalisasi. Jadi sudah jelas Dewan Juri yang terhormat, sedari definisi saja mereka sudah falsis. Dewan Juri yang terhormat masuk pada argumentasi pertama kami Dewan Juri yang terhormat, yaitu secara status quo kami telah dimenangkan Dewan Juri yang terhormat yang dibuktikan oleh survei integritas kita. Bayangkan saja Dewan Juri yang terhormat, dari 10 pejabat hanya 3 dari mereka yang jujur. Bayangkan saja Dewan Juri yang terhormat, betapa banyaknya pejabat yang disurvei oleh KPK, yang ditemukan oleh KPK itu melakukan banyak kecurangan Dewan Juri yang terhormat. Yang sehingga apa Dewan Juri yang terhormat? Yang sehingga efisiensi ini perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan dana tersebut. Kemudian Dewan Juri yang terhormat lanjut kepada data, yaitu evaluasi APBN oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2025 menemukan dan menunjukkan bahwasanya anggaran yang disubsidikan dan dialokasikan untuk kota bulanan itu telah tidak terjadi inefisiensi sebesar 25% hingga 30%. Bayangkan saja Dewan Juri yang terhormat, 25 sampai 30% itu hilang tanpa jejak, hilang tanpa arah. Dewan Juri yang terhormat, lanjut kepada argumentasi kami selanjutnya bahwasanya kami didukung secara yuridis Dewan Juri yang terhormat. Yang dibuktikan oleh apa Dewan Juri yang terhormat? Yang dibuktikan oleh pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjadi
dasar konstitusi kita telah menjelaskan dan menyatakan sejelas-jelasnya, yaitu negara memprioritaskan dana anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Bayangkan saja Dewan Juri Agama, Undang-Undang Dasar saja sudah menjadi 20% Dewan Juri Agama, tetapi dengan status quo yaitu 7 di antara 10 pejabat itu menolak negara, maka 20% ini menjadi sia-sia Dewan Juri Agama, sehingga bisa dibayangkan bahwasanya efisiensi ini merupakan bentuk nyata untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan dana tersebut Dewan Juri Agama. Kemudian Dewan Juri Agama melanjut kepada ayat 2-nya, dijelaskan dan diterangkan seterang-terangnya bahwasanya setiap warga negara berhak mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib memenuhinya. Bayangkan saja Dewan Juri Agama, di Undang-Undang Dasar saja sudah dijamin oleh konstitusi dasar kita bahwasanya pendidikan harus dibiayai oleh pemerintah. Maka sudah jelas Dewan Juri Agama, dengan adanya efisiensi ini, maka kita juga meminimalisir adanya penyelewengan dan mengoptimalisasi dana anggaran pendidikan itu 20% dari APBN dan 20% dari APBD. Maka bisa dibayangkan saja Dewan Juri Agama, solusi kami sangat nyata dan sangat konkret untuk mosi perdebatan kali ini dan dapat menjawab mosi perdebatan kali ini, yaitu efisiensi anggaran sebagai langkah strategis untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan dana tersebut. Dewan Juri yang pertama perlu ditegaskan dan perlu dinyatakan sejelas-jelasnya bahwasanya argumen kami dari pembicara pertama hingga pembicara ketiga memiliki 3 unsur argumen yang logis. Yang pertama adalah logis masuk akal, yang kemudian kedua adalah konsisten, yaitu sama dari pembicara pertama hingga ketiga, dan yang ketiga adalah komprehensif. Kami mengkajinya berdasarkan data, bukan hanya opini semata. Oleh karena itu Dewan Juri yang pertama, kami sebagai tim pro bangga dan terima kasih. Pro detik ya. Selanjutnya pembicara ketiga dari tim kontra, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Pergi ke pasar bersama teman, pergi ke sana untuk jalan-jalan. Jika menunjukkan keegoisan, maka sektor lainlah yang akan dirugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati para moderator dan juga pengatur waktu, yang saya hormati para hadirin sekalian serta rekan diskusi kami pada hari ini. Sebelum saya memasuki ranah argumen saya, izinkan saya untuk memberikan beberapa pernyataan Dewan Juri terhormat. Pertama-tama, sedari tadi tim pemerintah hanya berfokus untuk menjatuhkan kami, padahal mereka sendiri tidak mengaca tentang argumen yang telah mereka sampaikan Dewan Juri terhormat. Oleh karena itu, di sini saya memiliki 3 poin argumen yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah kepala argumen, yang kedua adalah badan argumen, dan yang ketiga adalah ekor argumen. Di kepala argumen ini, saya akan menjelaskan kembali bahwa kami sebagai tim oposisi sudah sangat jelas menolak dengan tegas mosi ini, yaitu bahwa Dewan ini sepakat dengan efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Kenapa kami menolak mosi ini? Sudah jelas bahwa mosi ini sangat bertimpangan dengan sektor lain, seperti yang sudah dibicarakan oleh pembicara 1 serta pembicara 2 dari tim oposisi. Memasuki badan argumen, di sini saya memiliki 1 poin penting, yaitu yang pertama, bahwa sektor lain ini memiliki urgensi yang lebih gawat daripada sekedar pendidikan dan juga kesehatan. Seperti yang sudah dibicarakan oleh pembicara 1 dari tim kontra, mengatakan bahwa sektor masyarakat miskin ini lebih urgensi karena menurut dilansir dari Badan Pusat Statistik bahwa 8,47% tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2025, serta dilansir juga dari Badan Pusat Statistik 23,85 juta jumlah penduduk miskin Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, pembicara 2 dari tim oposisi juga mengatakan bahwa sektor infrastruktur kita lebih butuh anggaran daripada sekedar pendidikan dan kesehatan. Contohnya saja di silakan. Dewan Juri yang pertama yang dipertanyakan sekarang adalah bagaimana saudara menjawab jika hanya memakai kata sekedar dengan skor PISA kita yang berada 100 poin di bawah KKM internasional. Terima kasih. Terima kasih atas instruksi yang diberikan, dan saya akan menjawab instruksi Anda di akhir argumen saya. Melanjutkan
Selanjutnya argumen saya, tadi pembicara kedua dari tim kontra mengatakan sektor infrastruktur kita lebih butuh anggaran daripada pendidikan dan kesehatan. Contohnya saja di daerah lain, puskesmas dan jalan tol itu sangat minim Dewan Juri Hormat daripada di kota-kota besar. Inilah mengapa kita harus memperhatikan sektor lain, bukan hanya sektor pendidikan dan kesehatan. Tidak, terima kasih. Selanjutnya, kita juga membutuhkan lebih dana di sektor pangan seperti yang sudah kita ketahui. Dilansir dari CNN Indonesia, Indonesia masih mengimpor bahan pangan dari luar. Bukankah ini sangat miris Dewan Juri Hormat? Dewan Juri Hormat berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2024 menjelaskan dan menyatakan sejelas-jelasnya bahwa hanya ada 1 SD berbanding 19 di Jawa Timur. Bayangkan saja Dewan Juri Hormat, bagaimana saudara hanya memakai kata sekedar untuk sektor pendidikan. Terima kasih. Selanjutnya argumen saya, tadi saya mengatakan bahwa dilansir dari CNN Indonesia, Indonesia masih mengimpor bahan pangan dari luar negeri. Ini tentunya sangat miris, di mana kita sudah ketahui bahwa Indonesia ini memiliki keragaman yang sangat luas di bidang budaya dan lain-lain. Tentunya jika kita masih mengimpor bahan pangan dari luar, ini menjadi pertanyaan bagi luar negeri Dewan Juri Hormat. Cara untuk kita stop di sektor pangan ini adalah dengan stop melakukan impor dari luar negeri. Solusi yang saya tawarkan di sini adalah dengan membuka lahan, menanam gandum dan bahan pokok lainnya. Memasuki ekor argumen, di sini saya akan memberikan solusi yang lebih masuk akal. Pertama-tama, seperti yang sudah saya katakan bahwa sektor lain lebih butuh anggaran daripada pendidikan dan juga kesehatan. Kenapa? Contohnya saja di sektor masyarakat miskin kita bisa memberikan bansos Dewan Juri Hormat. Contohnya saja di Aceh pada saat banjir kemarin kita memberikan langkah yang memberikan bansos. Tentunya ini sangat langkah yang sangat bijak yang dilakukan oleh pemerintah Dewan Juri Hormat. Kemudian di sektor infrastruktur seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kita bisa memberikan puskesmas, jalan tol dan lain-lain kepada masyarakat miskin itu Dewan Juri Hormat. Dan di sektor pangan itu saya juga sudah menjelaskan bahwa kita bisa membuka lahan, menanam gandum dan lain-lain. Selanjutnya di ekor argumen yang kedua sudah jelas bahwa sejak tadi tim pemerintah itu tidak mempedulikan sektor lain Dewan Juri Hormat. Jadi sebelum saya menutup mosi perdebatan pada kali ini, saya akan membahas satu pantun terakhir. Pergi ke Surabaya bersama teman. Perginya untuk jalan-jalan. Sekian argumen dari saya. Semoga dapat mencerahkan pemikiran lawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini closing statement yang akan disampaikan oleh tim kontra terlebih dahulu. Kan bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalani perdebatan yang panjang, tibalah pada saat sesi kesimpulan. Baik Dewan Juri yang terhormat, baik pembicara 1, 2, dan 3 dari tim pemerintah dari tadi mengatakan kata perubahan, kemajuan, dan mengoptimalkan. Baiklah, bila kita bermain dalam lapangan mereka, yaitu mengoptimalkan dengan anggaran yang ditekan, mengoptimalkan